Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kabar anak soleh dan soleha selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah siap belajar ya. Dan belajarnya harus gembira, ceria, dan semangat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini, kita mempunyai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, unsur-unsur puisi. Yang kedua, pengamalan sila kedua dan ketiga dalam Pancasila. Yang ketiga, konversi satuan panjang sentimeter dan meter. Bacalah teks lagu berikut ini. Siapa yang masih ingat tentang lagu Layang-Layang? Ya, kalau masih ingat kita nyanyikan bareng-bareng ya. Sebenarnya lagu Layang-Layang ini adalah lagu. Namun lagu Layang-Layang ini ternyata bisa dijadikan puisi. Dengarkan dan perhatikan baik-baik. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, ini adalah lagu Layang-Layang, namun bisa dijadikannya dalam puisi. Diciptakannya oleh Mendoang Lubis. Di dalam unsur-unsur puisi kita harus memperhatikan ada 3. Yang pertama, artikulasi atau lafal, yang artinya cara pengucapan kata. Yang kedua, intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara. Yang ketiga adalah ekspresi atau ungkapan perasaan. Kalau misalnya puisinya senang, harus diungkapkannya dengan senang. Kalau puisinya sedih, kita harus mengekspresikannya dengan sedih. Di sini Miss akan mencontohkan cara membaca puisi dengan baik dan benar. Layang-layang, ciptaan Mendoang Lubis. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, di sini adalah contoh membacakan puisi dengan baik dan benar dan harus diperhatikan dalam 3 unsur yang tadi. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki. Tim Beni ada anak perempuannya. Berikanlah kesempatan yang sama untuk perempuan. Sikap di atas adalah sesuai sila Pancasila yang kedua. Nah, anak-anak, kalau kalian sedang bermain, itu harus sikap yang adil, seperti sesuai dengan Pancasila yang kedua. Bunyinya, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan disimbolkannya dengan rantai.
Perhatikan gambar berikut. Berikan centang yang sesuai sila kedua Pancasila. Sila kedua itu berhubungan dengan kemanusiaan dengan membagi tugas secara adil. Nah, manakah yang sesuai Pancasila yang kedua pada gambar ini? Ya, betul. Yang pertama adalah sesuai pada sila yang kedua karena mereka sedang bekerja sama atau bekerja bakti dan membagi tugasnya secara adil. Kalau yang kedua, mungkin itu dia menuduh dan bukan termasuk dalam Pancasila yang kedua. Kalau yang ketiga, malah tidak mau bermain dan pilih-pilih teman. Nah, dan keempat, Beni dan Lani sedang piket bersama dan dibagikannya secara adil. Akhirnya, Beni mengikuti lomba. Beni sebagai wakil dari sekolah, peserta lomba dari berbagai sekolah. Sekolah dari seluruh daerah di Indonesia. Warna kulit peserta berbeda, agama peserta juga berbeda, bahasa peserta juga berbeda. Perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa merupakan anugerah. Kita tidak boleh membeda-bedakannya. Ini contoh sesuai dari sila yang ketiga. Jadi kalian harus hidup rukun dan bersatu, tidak boleh membeda-bedakannya. Contohnya, aku mau berteman sama seagama aku aja. Aku mau berteman sama teman satu daerah. Walaupun kita berbeda-beda dari warna kulit, agama, maupun ras, kita harus saling bersatu, tidak boleh membeda-bedakannya. Itu mewujudkan rasa persatuan dari kita dan harus mempunyai rasa toleransi seperti bunyi sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, dan dilambangkannya oleh pohon beringin. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Perhatikan ya. Yang pertama, hidup rukun dengan teman. Yang kedua, tidak bertengkar dengan teman. Yang ketiga, saling membantu di sekolah. Kalau misalnya penerapan sila ketiga Pancasila di rumah apa ya, Miss? Nah, hidup rukun antar anggota keluarga, tidak bertengkar dengan adik atau ayah bundanya di rumah, dan ketiga, saling membantu dan menyayangi anggota keluarga. Itulah dua contoh penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah maupun di rumah. Berikan centang pada gambar contoh sila ketiga di sekolahmu. Ya, betul. Yang pertama, berteman dan tidak memilih teman. Itu termasuk dalam sila yang ketiga. Kita centang. Yang kedua, bekerja sama. Yang ketiga, membeli produk dari Indonesia, mencintai produknya. Yang keempat, mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Dan gambar dua tidak termasuk dalam sila ketiga. Nah, terapkan sikap sila ketiga Pancasila dalam kehidupanmu. Kemudian, Beni dan teman-teman
belajar matematika. Ayo berlatih matematika, amatilah jari temanmu, ukur panjang jari temanmu. Nah, coba kalian ukur panjang jari kalian di rumah, lalu kalian tulis dalam tabel nama jarinya di kolom ini dan menggunakan penggaris. Jadi, kalau kalian mengukur tangan, jangan lupa letakkan penggaris pada sisi jari kalian di sini nih. Ketika kalian mengukur jari kalian menggunakan penggaris, jangan lupa penggarisnya diletakkan di sampingnya. Di samping tangan kalian, ujung jari kalian itu harus diukur angka nolnya terlebih dahulu. Dan itu penggarisnya harus lurus. Sama seperti halnya ibu jari kalian ukur dengan penggaris, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking itu harus diukur menggunakan penggaris. Diingat sekali lagi, jadi kalian mengukur tangan kalian jangan lupa letakkan penggaris di sisi tepat pada jarinya. Di samping tangan kalian ya, di ujung jarinya nih, di sini nih penggarisnya. Itu harus lurus dengan angka 0 terlebih dahulu. Lalu ujung satunya ukuran panjang di sini. Dan jangan lupa ditulis di kolom tabel yang tadi ya. Paham kan brother dan sister? Jika kalian belum paham, boleh menanyakan secara langsung melalui Miss ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, ceria, dan gembira. Patuhi nasihat ayah bundanya di rumah. Jangan lupa salat 5 waktu dan saling berbuat kebaikan di rumah. Miss ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.